Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis, Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Memasuki pertemuan 4 mengenai komunikasi melalui proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah jenis laporan khusus yang didesain menawarkan suatu produk, rencana atau proyek kepada pihak lain di luar perusahaan. Proposal harus disusun dengan cermat dan menarik untuk meyakinkan pihak lain agar tertarik melakukan suatu kerjasama yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Fungsi proposal. Dalam suatu perusahaan, fungsi proposal ini merupakan suatu pengajuan produk atau jasa yang diinginkan oleh pihak pembeli. Meskipun sudah ada melakukan transaksi sebelumnya, akan tetapi kita tetap mengusahakan sebelum mengajukan permintaan untuk ke perusahaan, maka harus ada yang namanya proposal. Ya, sehingga proposal ini akan memberikan catatan-catatan transaksi antara si pemasok dan perusahaan yang telah terjalin hubungan bisnis dan kedua pihak yang telah menyetujui perjanjian untuk bekerja sama sebelum proposalnya ditulis. Jenis proposal. Proposal berdasarkan permintaan klien. Proposal ini akan dibuat atas permintaan dari pihak klien atau konsumen yang memesan untuk dibuatkan produk tertentu. Permintaan ini dinyatakan dalam perjanjian yang disebut request for proposal. Nah, kemudian pihak perusahaan itu akan menyusun proposal yang menyebutkan cara dan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Berikut ini adalah proposal secara umum untuk apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah pembukaan pada bab pertama, yaitu mengenai tujuan proposal, kemudian menetapkan lingkup pekerjaannya apa, kemudian menyajikan latar belakang informasi dan menerangkan batas-batas yang mungkin yang akan diterapkan di dalam kontrak tersebut. Kemudian dalam badan proposal sendiri itu ada metode, jadwal, kemudian fasilitas, perlengkapan, tenaga kerja, dan biaya yang akan digunakan dalam kontrak. Bagian akhir itu akan diisi dengan ringkasan butir-butir pokok proposal dan permintaan keputusan dari konsumen. Berikut ini adalah komponen proposal. Yang pertama, bagian pembukaan. Bagian pembukaan dalam komponen proposal terdiri dari dua bagian, salinan atau fotokopi RFP, kemudian surat pengantar. Salinan atau fotokopi RFP ini adalah sebagai pengganti surat kuasa, kemudian nanti akan didapat dari konsumen atau klien meminta proposal ikhtisar yang tercantum di dalamnya. Sedangkan surat pengantar ini adalah berisi tentang tulisan yang menggunakan pola surat, pemberitahuan atau juga proposal yang dibuat atas dasar inisiatif yang surat pengantarnya bernada persuasi. Teks proposal. Teks proposal ini berfungsi untuk membujuk konsumen atau klien agar mengikat kontrak dengan pihak perusahaan atau lembaga yang mengajukan proposal dan menyebutkan persyaratannya. Kemudian, jika proposal diajukan atas inisiatif, maka penulis proposal dapat leluasa dalam menyusun teksnya. Sebaliknya, jika proposal ditulis berdasarkan permintaan, maka susunannya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pihak klien. Dalam teks proposal itu sendiri terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pembukaan. Pembukaan di sini berorientasi pada audiens, misalnya saja proposalnya disusun berdasarkan permintaan klien, kemudian di sini harus mengacu kepada RFP pembukaannya, kemudian proposal ini tidak harus menyebutkan faktor-faktor lain yang menunjukkan alasan proposal. Yang kedua yaitu inti proposal. Inti proposal ini adalah bagian yang menguraikan tujuan pengajuan proposal yang mencakup informasi. Kemudian ada pendekatan yang diusulkan, di mana proposal teknis ini adalah desain riset atau laporan kerja.
Biasanya judulnya ini adalah merupakan keterangan tentang sesuatu yang ditawarkan, mengenai konsep pemikiran, produk, ataupun jasa. Kemudian rencana kerja. Rencana kerja ini untuk setiap tahapan atau langkah-langkah yang nantinya akan dikerjakan atau diterangkan, kemudian waktu yang diperlukan, metode atau sumber daya yang digunakan, dan orang-orang yang akan menjadi tanggung jawab tersebut. Dan adanya pernyataan kualifikasi. Pernyataan kualifikasi ini menerangkan untuk pengalaman, personal, dan fasilitas perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan klien itu sendiri. Yang terakhir adalah biaya. Dalam biaya ini, untuk proposal itu dapat diajukan, kemudian di sini akan ada harga atau biaya yang dianggap mahal jika klien itu mungkin akan menolak. Karena itu, sebelum menawarkan tarif yang sesuai, maka terlebih dahulu harus memperhitungkan dengan cermat, pihak penyusun proposal harus tetap mendapatkan laba. Kemudian susunan proposal. Di dalam isi proposal itu ada yang disusun dengan baik terdiri dari 3 bagian yang panjangnya dapat disesuaikan dengan tujuannya. Yang pertama ada bagian depan. Bagian depan ini untuk proposal adalah menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan proposal itu memahami kebutuhan konsumen atau klien. Kemudian ada maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan dari hasil yang didapat oleh proyek, dan mendorong minat untuk segera mengambil keputusan. Untuk bagian inti sendiri di sini isinya adalah berupa diagram setiap tahapan pekerjaan, kemudian jadwal pelaksanaan tahapan pekerjaan, dan rincian keterangan tentang hasil atau penyelesaian dan keuntungan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah pengalaman dan kapabilitas perusahaan dan personel, kemudian prosedur untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh perusahaan, kemudian kesimpulan yang mengarah pada penyerahan pekerjaan. Selanjutnya ada format proposal. Format proposal ini biasanya digunakan perusahaan atau lembaga yang harus mengajukan permintaan secara resmi dengan melampirkan rencana dan kebijaksanaan perusahaan. Nah, di sini akan mengeluarkan petunjuk khusus untuk format proposal. Petunjuk tersebut ditepati dan semua formulir yang diperlukan harus tersedia untuk melengkapi proposal tersebut. Kemudian yang terakhir ada penampilan proposal. Penampilan proposal di sini sendiri kita harus menggunakan sampul dari kertas yang tebal, itu harus yang berkualitas baik. Kemudian ada nama dan logo perusahaan, warna itu termasuk mencerminkan citra dari perusahaan tersebut. Kemudian kita juga harus menggunakan kertas yang berkualitas baik berwarna putih untuk menyajikan uraian dari proposalnya. Kemudian untuk tulisan itu berjarak 4 cm dari batas tepi kertas sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah. Diketik atau dicetak hanya dengan pada satu sisi kertas dengan jaraknya 2 spasi. Kemudian kita juga harus menghindari setiap kesalahan agar dapat dibaca dengan mudah dan tidak menimbulkan arti ganda yang dapat meragukan pembaca. Kemudian yang terakhir, kita harus membuat suatu anggaran yang tampak menarik karena halaman ini akan dibaca paling awal oleh pengambil keputusan. Untuk itu segala sesuatunya harus sesuai dengan realistis.